Oke kawan-kawan, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar soal TWK, TIU, TKP, SKD CPNS 2021. Nah, sesuai request dari kalian teman-teman ya, sesuai request dari teman-teman bahwa Min cari soal-soal yang asli aja. Sebenarnya soal-soal yang saya berikan itu banyak yang asli ya, aslinya yang banyak kita hanya menambahkan sedikit supaya untuk mempermudah pemahaman gitu ya. Oke, kalau begitu kita harus fast respon ya. Ada teman-teman yang minta untuk membahas soal-soal asli CPNS 2019 kemarin. Kita mulai saja dari nomor satu. Soalnya begini teman-teman, alasan mengapa presiden harus menerapkan kebijakan sesuai Undang-Undang Dasar. Undang-undang adalah titik-titik-titik. A. Presiden adalah kepala negara. B. Presiden adalah kepala pemerintahan. C. Karena presiden adalah pembentuk undang-undang. D. Presiden adalah kepala lembaga eksekutif dan legislatif. E. Undang-undang adalah konstitusi tertinggi. Nah, kira-kira apa teman-teman ya jawabannya ya? Oke, kita akan bahas satu-satu. Nah, sebagai kepala negara itu sebenarnya wewenang presiden itu memegang kekuasaan tinggi angkatan darat, laut, dan udara. Nah, contoh lainnya untuk presiden kepala negara itu mengangkat duta dan konsul, kemudian presiden menerima menempatkan duta negara lain dan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, itu tugas presiden sebagai kepala negara. Jadi, kalau di soal itu mengapa presiden harus menetapkan kebijakan sesuai undang-undang? Jadi, tidak ada hubungannya dengan kepala negara karena tugas kepala negara yaitu sudah saya tuliskan di situ ya. Oke, sekarang yang B, presiden adalah kepala pemerintahan. Nah, coba kita lihat kepala pemerintahan. Ini jelas tidak tadi ya. Kepala pemerintahan itu memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, presiden menetapkan PP atau peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Nah, pas ya. Jadi tugas presiden itu untuk menerapkan kebijakan undang-undang atau menjalankan undang-undang. Jadi porsi presiden sebagai kepala pemerintahan yaitu. Nah, jadi jawaban yang B itu tepat. Oke, kita masuk yang C karena presiden pembentuk undang-undang jelas bukan. Ya, tugas presiden itu hanya menjalankan undang-undang bukan pembentuk undang-undang. Siapa yang membentuk undang-undang? Jelas yang membentuk undang-undang itu DPR. Presiden hanya mengesahkan. Oke ya. Nomor D, presiden adalah kepala lembaga eksekutif dan legislatif. Jelas bukan ya, karena presiden itu hanya kepala lembaga eksekutif dan lembaga legislatifnya itu adalah di tangan DPR. Jadi ini bukan. Kemudian undang-undang adalah konstitusi tertinggi, jelas bukan ya. Konstitusi tertinggi kita adalah Undang-Undang Dasar 1945. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Nomor 2 teman-teman, coba simak baik-baik. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau Undang-Undang Dasar Amandemen, yang memilih presiden adalah titik-titik. A. Majelis Permusyawaratan Rakyat. B. Dewan Permusyawaratan Rakyat. C. Mahkamah Konstitusi. D. Rakyat secara langsung. E. Perwakilan rakyat dan golongan. Nah, tentunya jika kalian adalah warga negara Indonesia dan sudah berumur 18 tahun, sudah pernah mengikuti pemilu, pasti ini bukan menjadi masalah ya teman-teman ya. Ini pasti kalian bisa jawab bahwa ini adalah jawabannya rakyat secara langsung. Jadi menurut Undang-Undang Dasar yang amandemen itu menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden itu dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Jadi jawabannya adalah D ya. Lalu bedanya apa coba? Kalau yang A itu mungkin ada yang keliru menjawab A karena presiden itu diangkat oleh MPR. Nah, itu Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen ya kawan-kawan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Nomor 3. Perdagangan bebas semacam AFTA membuat Indonesia dibanjiri dengan produk-produk luar negeri. Kualitas produk luar negeri dan harganya yang murah menjadi dambaan bagi setiap orang. Nah, sementara produk dalam negeri masih kalah saing dengan produk luar negeri. Salah satu cara yang kita lakukan untuk mengatasi masalah ini adalah A. Menggunakan produk dalam negeri. B. Menggunakan bahan baku dari dalam negeri. C. Memakai produk luar negeri. D. Menggunakan bahan baku dari luar negeri yang murah untuk diproduksi di dalam negeri.
Memilih produk-produk yang murah dan berkualitas baik dalam negeri maupun luar negeri. Nah, teman-teman, sikap kita yang baik adalah ya kita sebagai warga menggunakan produk dalam negeri ya tentunya ya. Kalau menggunakan bahan baku dari dalam negeri saja, kemudian itu kan uh, kelihatannya kurang tepat ya. Memakai produk luar negeri juga tidak tepat gitu ya. Jadi jawaban yang tepat itu. Oke, teman-teman, kita masuk ke nomor 4. Dampak dari penggunaan dalam negeri bagi negara adalah, nah, dampak dari penggunaan produk dalam negeri. Kita sebagai masyarakat harus mencintai bangsa dan negara ya, mencintai bangsa dan negara, termasuk salah satunya adalah untuk menggunakan produk-produk dalam negeri ya, daripada harus menggunakan produk luar negeri ya. Oke. Kira-kira yang mana ini yang merupakan dampak penggunaan produk dalam negeri yang secara langsung? Ini saya anggap secara langsung karena semuanya opsinya itu merujuk ke situ. Nah, yang A, meningkatkan kualitas produksi dalam negeri. Itu juga masuk, tapi itu tidak secara langsung ya teman-teman. Jadi produk dalam negeri itu belum tentu kalau kita menggunakan produk dalam negeri kemudian kualitasnya meningkatkan. Kualitas tergantung dari bahan baku, pengerjaan dan lain-lain ya, pembiayaan termasuk harga ya. Itu belum tentu ya. Yang jelas meningkatkan sektor produksi dalam negeri itu jawabannya. Untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri juga belum pasti ya. Karena produk luar negeri itu banyak yang murah dan berkualitas gitu ya. Makanya kalau kita diminta untuk bersaing ya agak berat ya. Meningkatnya pendapatan masyarakat bisa, tapi masyarakat di sini masyarakat yang mana? Ini khususnya untuk produsen produk dalam negeri yang meningkat pastinya ya. Kemudian mendapatkan produk yang murah dan berkualitas juga belum tentu. Tadi saya sudah mengatakan bahwa produk luar negeri itu cenderung murah dan berkualitas, sehingga kalau masuk di Indonesia itu, kalau membanjiri Indonesia itu produk-produk lokal kita, produk dalam negeri kita akan kalah saing gitu ya. Jadi tujuan utama yang paling penting adalah meningkatkan sektor produksi dalam negeri. Next, nomor 5 teman-teman. Ini soal TKP ya, oke, soal TKP ya. Coba diperhatikan baik-baik. Kampus Anda akan mengadakan pembelian mading elektronik dan harganya mahal. Sikap Anda sebagai ketua bagian pengadaan adalah titik. Nah, ini mading elektronik, ini kan adanya perubahan ya. Jadi mading dari yang mading manual menuju ke mading elektronik. Meskipun harganya mahal, tapi ini merupakan suatu kebutuhan teman-teman ya. Ini kebutuhan tentang perkembangan teknologi, perkembangan pelayanan ya tentunya. Kita tidak boleh memejamkan mata karena hanya harganya mahal. Ini berarti masuknya di indikator mengelola perubahan teman-teman ya. Ini ada unsur perubahannya. Jadi kalau kita sebagai ketua bagian pengadaan, maka kita itu berlaku sebagai salah satu dari pemimpin. Nah, tujuan atau tugas kita yang paling penting adalah memimpin perubahan di unit kerja. Nah, kalau di sini ya di kampus ya, memimpin perubahan di kampus. Salah satunya mengarahkan unit kerja untuk lebih siap. Nah, mengarahkan. Kemudian memastikan perubahan. Kemudian memimpin dan memastikan penerapan program-program perubahan selaras antar unit kerja, atau di sini adalah kampus. Nah, berarti kita harus sebagai seorang kabak itu harus kita mempersiapkan diri untuk menghadapi perubahan itu. Nah, di situ opsi yang menolak pasti nilainya akan jelek teman-teman. Coba perhatikan ini menyikapi bahwa tanpa mading masih tetap bisa, artinya itu tidak menggunakan mading, jadi tidak mau maju, tidak mampu mengelola perubahan. Ini juga menolak pengadaan mading elektronik tersebut karena mahal. Ini juga bukan, dia pasti nilainya jelek. Ini yang lebih jelek yang mana? Menolak apa menyikapi tetap bisa aja? Jelas yang menolak, yang nilainya lebih jelek. Ini skornya pasti 2, ini 1 ya. Kemudian di antara ketiga ini yang merupakan indikator yang paling tepat dalam mengelola perubahan, memimpin perubahan teman-teman. Coba kita cek ya. Untuk mendukung pengadaan karena akan mempercepat informasi, oke. Mencari informasi tentang mading elektronik tersebut, seberapa bisa membantu, itu juga bagus.
Kemudian itu adalah keputusan kampus, kita atau saya itu hanya pelaksana. Nah, ini hanya manut-manut saja nih ya. Ini nilainya pasti rendah ya. Itu rendah ketiga ya, berarti ya. Skornya 3. Jadi jawabannya kan enggak B ya, C. Nah, gitu ya. Sekarang kita analisis teman-teman. Ini kata-katanya. Mendukung. Ya, mendukung itu berarti sebatas dukungan. Ini mencari informasi berarti aktif dalam mengelola perubahan. Apalagi dengan ini membantu, ya, membantu. Jadi membantu termasuk sikap kepemimpinan ya. Jadi tidak hanya mendukung tapi juga membantu. Jadi skor yang lebih tinggi pasti yang C. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 6 teman-teman. Anda akan melakukan penelitian tentang adat istiadat Jawa. Padahal Anda bukan suku Jawa dan tidak paham tentang bahasa Jawa. Sikap Anda adalah A. Meminta dosen untuk mengganti judul. B. Diskusi dengan dosen bahwa Anda tidak bisa bahasa Jawa. C. Belajar bahasa Jawa dari internet. D. Mencari teman dekat yang bisa bahasa Jawa dan belajar darinya. E. Membeli kampus bahasa Jawa untuk mendukung penelitian teman-teman. Ini adalah salah satu indikator yang digunakan adalah pengembangan diri ya, pengembangan diri. Cirinya apa? Indikatornya apa saja? Yaitu yang pertama mengidentifikasi kebutuhan pribadi ya. Kemudian yang kedua mandiri untuk mempelajari, oke. Yang ketiga meningkatkan diri dengan belajar dari orang lain. Ini dari indikator 1 2 3 itu semakin ke bawah, semakin ketiga indikatornya itu nanti berarti nilainya akan semakin tinggi ya. Saya sudah jelaskan ketika yang dulu-dulu ya di soal-soal TKB dulu, silahkan kalian simak videonya. Semakin menuju ke bawah itu ya, semakin ke 1 2 3 indikator ketiga, maka itu nilainya skornya lebih tinggi. Oke ya. Kita kembali ke bacaan. Anda akan melakukan penelitian tentang adat istiadat Jawa padahal Anda bukan suku Jawa, tidak paham Jawa. Nah, ini pasti yang tidak mau mengembangkan diri nilainya akan jelek. Contohnya ini teman-teman. Ini mengganti judul, ini kan jelas jelek. Kemudian diskusi dengan dosen bahwa Anda tidak bisa bahasa Jawa. Ini juga jelek ini. Ini berarti Anda tidak termotivasi untuk mengembangkan diri ya. Jadi ya. Mana yang lebih jelek? Tentu saja yang mengganti judulnya yang lebih jelek. Ini ada unsur diskusi, ini ada unsur protesnya atau negosiasinya. Yang pertama langsung meminta, jadi itu Anda menyerah. Yang kedua ada unsur negosiasinya, jadi jelek. Ya kita jawabannya kalau nggak C, D, E. Nah sekarang kita kaji ya teman-teman ya. Tadi saya mengatakan bahwa belajar dari orang lain itu nilainya lebih plus. Jadi jawaban yang ini pasti 5. Yang D, mencari teman dekat yang bisa bahasa Jawa dan belajar darinya. Jadi ini akan lebih cepat, lebih fast respon ya, daripada kita harus belajar mandiri di internet maupun membeli kamus bahasa Jawa atau belajar dari kamus bahasa. Oke, kalau C yang dan E itu kira-kira ya teman-teman ya. Kira-kira nilainya yang lebih besar mana? Nah, kita lihat lagi dengan analisa tentang kata kerja operasionalnya. Jadi yang satu belajar, yang satu membeli. Jadi belajar dan membeli kamus. Nah, membeli kamus itu kalau tidak dipelajari kan ya percuma. Jadi nilainya belajar itu lebih tinggi daripada membeli. Next. Ada soal berikutnya teman-teman. Ini soal TWK lagi ya. Setelah tadi TKP kita masuk TWK lagi. Sebagai masyarakat kita harus kerjasama, menjaga kerukunan, bertoleransi, menolong dan titik-titik. A. Bergotong royong. B. Menghormati agama lain. C. Menjaga persatuan. D. Menghargai pendapat orang lain. E. Mencintai sesama. Ini pasti membuat kalian kepalanya meledak ya. Loh kok bagus semua? Nah, kok bagus semua? Sebagai masyarakat kita harus bergotong royong, betul. Menghormati orang agama lain, betul. Menjaga persatuan, betul. Menghargai pendapat orang lain, betul. Mencintai Islam juga betul. Lah kok betul semua? Ini solusinya gimana? Coba teman-teman, analisisnya begini teman-teman. Coba. Ini ada unsur kerjasama, menjaga kerukunan, toleransi, tolong menolong, dan titik-titik. Nah ini itu
dari nilai-nilai moral dan nilai sosial yang ada pada konteks soalnya, itu esensinya adalah moral dan sosial Pancasila sila ke-1, teman-teman. Toleransi, rukun, kerjasama antar pemeluk agama, saling tolong menolong, itu esensi moral dan sosialnya pada Pancasila sila 1. Oleh karena itu, dan itu berarti ini semua yang saya garis bawah itu esensinya moral sila 1. Maka dannya ya sila 1 harusnya jawabannya ya. Oke, kita lihat kalau gotong royong, teman-teman. Gotong royong itu silanya 5 kan, esensi moral sila 5. Kemudian menghormati agama lain, sila 1. Menjaga persatuan, sila 3. Menghargai pendapat orang lain, ya tentu saja sila 4. Mencintai sesama, sila 2. Jadi jawaban yang paling tepat adalah iya. Jawaban yang tepat adalah B. Nah, ternyata begitu ya teman-teman ya. Ada soal unik seperti ini. Nomor 8. Sikap tentang musik daerah yang sekarang ini dikombinasi dengan musik modern. Misalkan gitar dengan dawai. Ini adalah titik-titik-titik. A. Budaya lama sudah bisa mengikuti zaman modern. B. Masyarakat sudah melupakan budaya lama. C. Nilai budaya sudah hilang berganti peradaban modern. D. Lunturnya kecintaan terhadap budaya sendiri. E. Seharusnya budaya kita tidak dicampur dengan budaya lain. Ya, kira-kira ini yang mana teman-teman ya, ini juga bikin pusing ya. Semuanya bagus-bagus kalau kita tidak pakai analisis, tidak pandai untuk membaca situasi, tidak pandai dalam menyimpulkan sesuatu, maka ini akan menjadi susah. Ini saya kasih garis bawahnya seperti ini teman-teman ya. Coba diamati. Jadi kalau musik daerah itu ternyata dikombinasi dengan musik modern. Misalkan gitar dan dawai ya, musik daerahnya misalkan gamelan ditambah organ gitu, salah satunya misalkan begitu. Nah, itu wujud dari akulturasi budaya teman-teman. Jadi akulturasi budaya itu cirinya tidak menghapus budaya lama, berjalan berkesinambungan gitu ya, tidak menghapus. Jadi ini bukan menjadi suatu masalah ya. Jadi bukan menjadi suatu masalah, karena bukan menjadi suatu masalah maka kita ya harusnya itu menerima ya, menerima saja ya. Jadi jawaban yang A itu budaya lama sudah bisa mengikuti zaman modern, itu juga wujud dari menerima. Masyarakat sudah melupakan budaya lama, itu juga tidak, karena tidak menghapuskan ya. Nilai budaya sudah hilang berganti peradaban modern, juga tidak ya. Jadi yang ini bukan, yang ini bukan. Lunturnya kecintaan terhadap budaya sendiri tentu itu juga bukan. Seharusnya budaya kita tidak dicampur dengan budaya lain. Nah, ini juga bukan, karena ini sifatnya tidak menghapus budaya lama. Maka sikap kita adalah menerima. Salah satu wujudnya adalah memilih yang A. Nomor 9. Peran Laksamana Maeda dalam kaitannya dengan proklamasi adalah A. Mempersilahkan rumahnya untuk tempat penyusunan teks proklamasi. B. Berjanji akan memberi bangsa Indonesia kemerdekaan pada tanggal 24 Agustus 1945. C. Menyiarkan pidato Bung Tomo dalam bahasa Inggris dan juga menyiarkan jalannya peperangan ke seluruh Eropa. D. Tokoh pertama yang mengusulkan permasalahan Indonesia agar dibahas di DKPBB. E. Memimpin pasukan gerilya istimewa di Semeru ya, Jawa Timur. Nah, ini yang merupakan peran dari Laksamana Maeda yang mana ya teman-teman? Kita harus cek satu persatu coba. Kalau A. Mempersilahkan rumahnya untuk tempat penyusunan teks proklamasi, itu iya betul teman-teman, itu jawabannya yang A. Kenapa begitu? Kita analisis yang B. Yang B itu siapa yang berjanji memberikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus? Itu adalah Marskal Terauchi atau Panglima tertinggi Jepang di Asia Tenggara ya. Kemudian yang C coba kita lihat. Siapa yang menyiarkan pidato Bung Tomo dalam bahasa Inggris dan juga menyiarkan jalannya peperangan ke seluruh Eropa? Ini adalah perannya Ketut Tantri, penyiar radio Barisan Pemberontakan Indonesia ya. Kemudian tokoh pertama yang mengusulkan permasalahan Indonesia agar dibahas di DKPBB, ini adalah
Dmitry Manuilsky atau utusan Ukraina untuk PBB. Jadi untuk peran Laksamana ini hubungannya dengan peran-peran warga asing yang dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia, dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Salah satunya ya termasuk Terauchi, Gatot Tantri, Dmitry Manuilsky, dan yang ini siapa kira-kira? Memimpin pasukan gerilya istimewa di Semeru. Ini adalah Ichiko Tatsuo ini dari Jepang yang merupakan penasihat divisi pendidikan PETA ya. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Nomor 10 kita bahas soal TIO. Ram menetas, memasak titik-titik ya. Ram menetas, memasak titik-titik. Kunci untuk mengerjakan soal analogi kata seperti ini adalah ubahlah menjadi bentuk kalimat, teman-teman. Nah, misalkan begini, setelah dieram maka telur kemudian menetas. Nah, gitu ya. Setelah dimasak maka yang dimasak kemudian titik-titik, kan gitu ya artinya ya. Matang, berarti coba kita baca. Setelah memasak maka yang dimasak kemudian matang. Oke, betul ini ya, betul. Setelah memasak maka yang dimasak kemudian makanan. Oh, gak enak kalimat. Setelah memasak maka yang dimasak kemudian menguap. Nah, ini bukan esensi ya, bukan esensinya gitu. Setelah memasak maka yang dimasak kemudian nasi juga tidak enak. Masaknya sayur kan bisa juga. Setelah memasak maka yang dimasak kemudian beras, ini juga bukan. Jadi jawabannya adalah matang. Nomor 11 teman-teman. Berikut ini yang bukan merupakan peran Haji Agus Salim dalam perjuangan untuk kemerdekaan RI. Peran, bukan peran ya. Kita lihat coba. Apakah menjadi pemimpin redaksi neraca dan memanfaatkan koran itu untuk membuat berbagai macam opini, pergerakan dan perjuangan serta menampilkan berbagai macam aspirasi kerakyatan agar berani melawan Belanda. Ini juga termasuk peran dari Haji Agus Salim, maka kita centang. Yang B, memimpin misi diplomatik Republik Indonesia untuk mengunjungi negara-negara Islam di Timur Tengah. Betul, ini untuk lobby ya, untuk pengakuan kedaulatan RI ya, harus diakui oleh negara lain. Oke, dimasuk. Mewakili Indonesia dalam perjanjian Linggarjati antara Indonesia dan Belanda. Yang mewakili Indonesia dalam perjanjian Linggarjati siapa ya? Ini bukan ya. Sebenarnya yang mewakili untuk perjanjian Linggarjati itu adalah Sultan Syahrir, bukan Agus Salim ya. Jadi Agus Salim itu mewakili pihak Indonesia dalam perjanjian Renville pasca agresi militer Belanda II. Jadi Chang C jawaban bukan. Kemudian penasihat di Jong Islamentenbond itu juga iya. Salah satu anggota Panitia 9 juga betul. Jadi yang bukan merupakan peran Agus Salim ini ya. Lanjut ke nomor berikutnya. Ini soal tentang TIO. Perhatikan gambar tabel harga barang dan diskon berikut gitu ya. Ada nama tokonya Mawar, Sakura, Melati, Tulip, Anggrek, kemudian harganya itu ada. Kemudian diskon gitu ya. Jika Ibu Tati akan membeli sebuah jaket di toko manakah ia harus belanja agar mendapatkan harga termurah? Nah, kita harus menghitung diskon dan harga akhirnya, teman-teman. Nanti dipilih harga akhir yang paling murah kan gitu ya. Atau yang memberikan diskon ya harga akhirnya, yang penting harga akhirnya gitu ya. Oke, kita lihat teman-teman. Harganya 100, kita bahas yang Mawar dulu ya. Harganya 100.000, diskonnya 30%. Nah, 30% dari 100.000, hitung dulu 30 per 100 kali 100.000, hasilnya ternyata 30.000 kan ya. Berarti harga akhirnya 70.000 gitu ya, gitu caranya. Sakura 90.000, diskonnya 20%. 20% dari 90.000 berapa? Oh, ternyata 18.000. Maka harga akhirnya berapa? 90 dikurangi 18.000, ketemunya 72.000. Kalau Melati 10%, nah 10% dari 80.000, 10 per 100 kali 80.000, 8.000. Ya, berarti harga akhirnya 8.000 dikurangi 80.000 dikurangi 8.000, ketemunya 72.000 gitu ya.
5% dari 75.000 ternyata 3.750. Berarti harga akhirnya ya 75.000 dikurangi 37.550 jadi 71.250. Yang ini diskon 0% artinya harganya sama ya, kita tulis ya. Berarti yang paling murah yang mana ini? Tentu saja jawaban yang paling murah adalah yang Mawar. Oke, soal berikutnya teman-teman. Peran Wahidin Sudirohusodo bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia adalah titik-titik. A. Pendiri organisasi Budi Utomo, organisasi modern bergerak bidang pendidikan. B. Pendiri organisasi Sarekat Islam. C. Penggagas berdirinya Budi Utomo. D. Anggota BPUPKI. E. Menjadi pemimpin redaksi Neraca, surat kabar yang berani menampilkan berbagai macam aspirasi kerakyatan agar berani melawan Belanda. Ini yang mana yang merupakan peran Wahidin Sudirohusodo ya? Oke teman-teman, untuk pendiri organisasi Budi Utomo kita cek ya. Pendiri organisasi Budi Utomo itu adalah Dr. Sutomo bersama Gunawan Mangunkusumo dan Suraji. Jadi bukan, ini tentu saja bukan. Pendiri Sarekat Islam. Nah, Sarekat Islam itu dulunya adalah SDI atau Sarekat Dagang Islam. Pendirinya adalah Haji Saman Hudi. Jadi bukan. Penggagas Budi Utomo, iya ini adalah termasuk penggagas Budi Utomo. Jadi peran Wahidin Sudirohusodo itu hanya sebagai penggagas awal mula penggagas dari Budi Utomo, tapi bukan pendiri ya, penggagas. Apakah anggota BPUPKI? Bukan. Silakan kalian cek anggota BPUPKI, maka Wahidin Sudirohusodo itu bukan termasuk. Apakah pemimpin redaksi Neraca? Nah, redaksi Neraca sudah kita bahas tadi. Ini adalah perannya Haji Agus Salim, bukan Wahidin Sudirohusodo. Lanjut, nomor 14 teman-teman. Apabila ada yang ingin merubah ideologi Pancasila, maka sikap kita adalah tentunya kita itu harus melestarikan ideologi Pancasila ya. Ideologi kita tidak boleh diubah tentunya ya. Kita cek ya untuk opsi A. Ideologi kita itu terbuka, pada ideologi Pancasila kita itu terbuka, jadi bukan menjadi masalah jika ideologi kita berganti seiring perubahan zaman menyesuaikan dinamika dan kebutuhan. Tentu saja ini bukan jawabannya. Masa kita mendukung adanya pergantian ideologi. Kemudian B, mencari informasi terkait bidang perubahan yang akan dilakukan. Jika hal itu untuk bangsa dan negara, maka bukan menjadi masalah. Ini juga pasti bukan. Ya, itu membiarkan pergantian ideologi atau perubahan ideologi, jelas bukan ya. Perubahan ideologi harus melibatkan rakyat, mendengarkan aspirasi rakyat dan meminta persetujuan rakyat. Ini juga meskipun itu bahasanya bagus sekali, tapi ini juga bukan pastinya ya. Perubahan atau pergantian ideologi seharusnya tidak boleh terjadi karena artinya membubarkan negara, betul ini ya. Ini berarti tidak boleh. Kemudian yang tentunya perubahan ideologi lambat laun memang pasti terjadi. Yang paling penting adalah ideologi pengganti bisa mewujudkan cita-cita bangsa. Ini juga pasti bukan jawabannya ya. Intinya Pak, kita itu harus melestarikan Pancasila ideologi sebagai ideologi. Karena mengganti Pancasila itu berarti kita itu ya termasuk membubarkan negara kita ya. Oke, itu intinya di situ. Nomor 15 teman-teman. Salah satu pengamalan Pancasila sebagai way of life. Nah, untuk pertanyaan sebelumnya, pertanyaan yang pada sesi-sesi sebelumnya atau di video sebelumnya adalah pertanyaan terkait Pancasila sebagai dasar negara. Sekarang Pancasila sebagai way of life dalam kehidupan sehari-hari. A. Menolak pernikahan sejenis. B. Tidak melakukan tindakan pembajakan atas karya orang lain. C. Bergotong royong membangun jembatan rusak di desa. D. Membawa surat-surat kendaraan ketika di jalan raya. E. Ikut berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah. Nah teman-teman, kalau kalian itu tidak memahami tentang dasar negara, memahami tentang way of life, falsafah hidup bernegara, atau falsafah hidup sebagai pedoman hidup, sebagai kepribadian, maka tentu saja kalian tidak akan bisa menjawab ini karena opsinya bagus-bagus semua ya, tentunya ya. Kita bahas teman-teman. Kalau way of life itu artinya pandangan hidup, artinya petunjuk dalam kehidupan sehari-hari terkait nilai moral dan nilai
sosial ya, contohnya gotong royong, toleransi, tepat selera, hormat menghormati antar orang lain, kerja keras dan lain-lain. Itu termasuk pandangan hidup atau way of life. Termasuk menghargai pendapat orang lain juga way of life. Kalau dasar negara itu hubungannya dengan bahwa peraturan perundang-undangan itu harus sesuai dengan Pancasila. Nah, kita sebagai warga itu harus menghormati dan menjunjung tinggi undang-undang yang ada. Itu ya sebagai dasar negara. Macam-macam ya. Nah, kita cek coba. Yang opsi A kita lihat. Menolak pernikahan sejenis. Nah, pernikahan sejenis itu ada undang-undangnya tidak? Oh, ada undang-undang perkawinan. Maka ini adalah wujud dari pengamalan dasar negara, pengamalan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi ini bukan jawabannya. Yang B, tidak melakukan tindakan pembajakan. Ini kan juga ada Undang-Undang Perlindungan Karya Cipta kan ya. Undang-Undang Perlindungan Karya Cipta, maka ini juga sebagai dasar negara. Bergotong royong membangun jembatan. Nah, ini jawabannya tentunya ya. Kemudian membawa surat-surat kendaraan ketika di jalan raya. Ini ada undang-undang lalu lintasnya. Berarti ini juga dasar negara. Kemudian ikut berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah. Ini kan ada undang-undang pemilu ya. Jadi kita juga harus menjunjung tinggi undang-undang pemilu, termasuk dalam hal ini adalah mengikuti atau berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah. Jadi ini juga dasar negara. Paham ya teman-teman ya? Bedakan antara pandangan hidup dan dasar negara. Nomor 16 teman-teman, MK adalah salah satu lembaga yang terbentuk pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Tugas lembaga ini adalah sebagai berikut kecuali, ini ada kata-kata kecuali. Silakan kalian buka untuk tugas-tugas MK atau kewenangan MK itu apa saja. Kita cek dengan opsi jawabannya. A. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Ya tentu saja ini benar. Ini termasuk kewenangan MK. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Iya, ini juga masuk kewenangan MK. Memutus pembubaran partai, betul, ini juga kewenangan MK. Silakan nanti dicatat dan juga dihafalkan gitu ya. Kemudian mengusulkan pemakzulan presiden dan wakil presiden yang melanggar hukum atau perbuatan tercela atau tidak memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini bukan teman-teman. Yang mengusulkan itu bukan MK. Jadi yang mengusulkan itu DPR. Kemudian MK itu hanya memberi keputusan atas usulan DPR, Kemudian yang memakzulkan aslinya siapa? Ya MPR gitu ya. Jadi mekanismenya gitu, DPR memberikan usulan, kemudian diuji di MK, ternyata MK itu memutuskan, misalkan memutuskan bahwa usulan tersebut ternyata valid atau benar, kemudian MPR baru memutuskan pemakzulan dari presiden dan atau wakil presiden. Oke ya. Kemudian memutus perselisihan tentang hasil pilkada, itu termasuk hasil pemilu ya, berarti ini masuk gitu ya. Itu jadi jawaban yang bukan berarti yang di. Kemudian soal berikutnya tentang peran Supomo dalam BPUPKI yang merupakan lembaga yang terbentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Kecuali pada BPUPKI itu peran Supomo apa? A. Menjadi anggota aktif dalam BPUPKI, benar nggak? Betul. Ya, jadi Supomo itu termasuk anggota dari BPUPKI. Silahkan kalian cek anggota BPUPKI itu siapa saja, maka Supomo masuk di dalamnya. Kemudian ikut serta dalam mengusulkan dasar negara, ini tentu saja kalian juga paham, kita sudah bahas di video-video sebelumnya konsep dasar negara yang dikemukakan oleh Supomo. Kemudian menjadi ketua PPKI. Nah, ini bukan teman-teman. Yang ketua PPKI itu adalah Insinyur Soekarno, bukan Supomo. Kalau BPUPKI ketuanya Rajiman gitu ya. Jadi kalau menjadi ketua PPKI berarti bukan peran dari Supomo. Menjabat sebagai ketua panitia kecil perancang undang-undang dasarnya, ini juga masuk. Jadi tugasnya Supomo juga menjadi panitia kecil ya, perancang undang-undang dasar. Kemudian yang ikut serta ambil bagian menjadi anggota panitia penghalus bahasa guna mempersiapkan undang-undang ini juga masuk teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C.
Nomor 18 teman-teman. Nah, ini 18, 19, 20 kelihatannya adalah soal-soal TIU. Kita mulai nomor 18. Persediaan makanan untuk 6 kambing akan habis 2 minggu. Jika 8 kambing habis persediaan akan habis dalam waktu titik-titik hari. A10, B11, C12, D13, E15. Nah, kita uji dulu apakah ini termasuk perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai teman-teman ya. Cirinya apa? Ya coba kita analisisnya begini. Kalau kambingnya itu dibanyakin atau diperbanyak itu ya, kambingnya diperbanyak, maka harinya akan persediaannya akan cepat habis, semakin sedikit kan. Jadi salah satu sisi diperbanyak, satu sisinya menjadi tambah sedikit. Maka ini termasuk perbandingan berbalik. Karena berbalik maka kita buat dulu perbandingannya seperti ini. 6 kambing 2 minggu kita jadikan hari saja ya, karena yang ditanyakan hari. 2 minggu itu berarti 14 hari. Karena terbalik ya. Yang satu di atas, satu bawah. Sebelah kiri ruas atau sebelah ruas kiri itu adalah urusan tentang banyaknya kambing. Sebelah ruas kanan adalah menyatakan hari. Nah, 8 kambing berarti taruh di sini. Berapa hari gitu ya. Mencari X mudah. Ya, temannya X kita taruh di bawah. Temannya X itu artinya silangannya X. Nah, silangannya X ya angka 8 taruh di bawah. Ya, selain itu ditaruh di atas. Berarti 14 kali 6 ketemunya berapa? 84. Kita bagi 8, teman-teman. 84 kita bagi 8 ternyata 10,5 hari. Nah, teman-teman, untuk waktu, untuk pekerja itu ya, akan habis waktu berapa hari itu. Kalau membulatkan itu meskipun komanya di bawah 5, itu juga dinaikkan ke atas, teman-teman. Ya, misalkan 10,1, maka jadi 11, tidak boleh 10. Kenapa begitu? Karena ketika 10 hari itu masih ada ya. Misalkan rumputnya atau persediaan makannya masih ada. Ya, kalau 11 hari sudah habis gitu ya. Jadi pendekatannya dinaikkan satu track gitu ya. Jadi jawabannya adalah 11. Nomor 19, ada soal begini teman-teman dari SKD kemarin. P adalah gaji Pak Doni 72.500 per hari. Q adalah 3.045.000 itu besar gaji Pak Doni selama 21 hari ya. Nah, kira-kira ini hubungannya apa antara P dan Q teman-teman? Ini kan yang satu per hari, yang satu 21 hari. Samakan saja. P kita jadikan sama dengan 21 hari ya. Kalikan saja 21. Jadi 72.500 kali 21 ya, hasilnya 1522. 1.522.500 gitu ya. Akhirnya adalah 3.045.000. Nah ya gitu ya. Nah, kita lihat opsi yang A, P sama dengan Q, benar nggak? Ya tidak sama. P lebih besar dari Q, P-nya 1.522.500, yang Q 3.045.000, tentu saja yang besar yang Q, berarti ini bukan. 2Q sama dengan P, 2Q, Q-nya lebih besar, kalau 2 kali yang lebih besar sama dengan yang lebih kecil. Yang kecil kan tidak mungkin. Yang ini mungkin ya. Jadi 1.522.500 itu kalau dikalikan 2 itu hasilnya 3.045.000. Jadi ini jawabannya. Yang ini juga tidak mungkin gitu ya. Oke, itu nomor 19. Oke, soal yang ke-20. Semua koki, ini TU ya teman-teman. Semua koki memiliki masakan andalan. Mahasiswa tidak memiliki masakan andalan, maka A. Beberapa mahasiswa adalah koki. B. Semua mahasiswa bukan koki. C. Mahasiswa yang tidak memiliki masakan andalan adalah bukan koki. D. Beberapa koki bukan mahasiswa. E. Beberapa koki tidak memiliki masakan andalan. Nah, ini kita pakai rumus saja teman-teman supaya mudah. Ini yang pertama kan semua koki memiliki masakan andalan ya. Koki kita anggap P, memiliki masakan andalan kita anggap Q, itu aja. Mahasiswa tidak memiliki masakan andalan. Nah, kalau ada kata-kata mahasiswa saja, itu artinya adalah semua ya. Semua mahasiswa, kalau tidak ada kata-kata beberapanya, otomatis semua gitu ya. Semua mahasiswa tidak memiliki masakan andalan. Nah, tidak memiliki masakan andalan itu kan negasi Q. Kita bisa nyimpulkan ada PQ, ada negasi Q. Ini adalah termasuk jenis
modus tolen. Silahkan kalian lihat di materi-materi atau video sebelumnya, saya sudah jelaskan tentang aturan penarikan kesimpulan ya. Maka jawabannya apa? Kalau menurut modus tolen, kalau P maka Q, yang kedua adalah negasi Q, maka jawabannya pasti negasi P. Kalau P-nya adalah koki, maka negasinya apa? Lawannya apa? Ya bukan koki. Jadi semua mahasiswa bukan koki. Nah, itu teman-teman nomor 1 sampai 20 sudah kita bahas. Semoga materi-materi yang kita sajikan ini yang terdiri dari TWK, TKP, dan TIU ini akan menambah perbendaharaan kalian ya. Dan selamat belajar, kemudian cari literasi sebanyak mungkin, banyak berlatih ya. Kemudian pesan saya berikutnya adalah persiapkan diri sedini mungkin, sematang mungkin ya. Beberapa teman-teman kita, beberapa teman-teman saya yang sudah belajar dengan serius perharinya digunakan waktu untuk 2 jam untuk belajar ini, dan akhirnya sampai sekarang itu juga sudah menjadi PNS ya, banyak sudah menjadi PNS. Itu harusnya membuat motivasi untuk kalian agar kalian itu mempersiapkan diri sebaik mungkin. Nah, otomatis nanti ketika mengerjakan soal-soal itu akan menjadi mudah dan akhirnya lolos gitu ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.